hati menggunakan keluarganya Pak Jokowi gitu. Loh, kemarin isunya anaknya, Ya. lalu ibu negara juga ditawarkan jadi cawapres katanya. Kemudian ada lagi isunya, rumorsnya Pak Presiden nanti mau dijadikan sebagai ketua umum partai dan sebagainya. Apa ya menurut saya? Kenapa harus begitu gitu loh? Ya. Kenapa kita tidak beradu gagasan gitu loh, ide. Ya. Ide misalnya oke lah dia misalnya Menteri Pertahanan sekarang. Oke, ide tentang pertahanan 2024 sampai 2029 itu bagusnya kita pakai pesawat baru atau pesawat bekas. Gitu loh. Kenapa? Kita melihat bahwa luas Indonesia tuh gede banget, sebagian besar lautan. Nah, apakah pesawat bekas itu menjadi pilihan atau tidak gitu loh. Lalu bagaimana pola dan mekanisme pembelian alat-alat pertahanan misalnya. Apakah harus membuat perusahaan tersendiri ataukah B2B gitu loh. Itu kan banyak cara. Ya. Itu ya harusnya yang menjadi diskursus. Itu harusnya dikedepankan, bukan ngajak Gibran, ngajak gimana maksudnya? Itu menurut saya kemunduran berpolitik loh. Ya. Bang, Abang ini kan selama ini juga berkomunikasi aktif dengan Pak Jokowi ya. Kalau Abang melihat itu sebenarnya positioning Pak Jokowi itu gimana sih Bang terkait dengan Pilpres 2024 yang Abang ketahui? Gini ya, dalam satu kesempatan di Pasar Parung kan saya langsung tanya ke dia. Dan sampai saat ini saya selalu bercerita kemana-mana ketika diwawancara media bagaimana, ya saya ceritakan saja. Ya saya tanya sama Presiden. Ya jawab Ganjar Pranowo. Ya. Itu loh. Bahwa ada orang yang menafsirkan bahwa Pak Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo lalu kemudian disebut sebagai main di dua kaki, menurut Abang logis nggak analisa ini Pak? Sebagai menteri Prabowo itu akan sering bertemu Presiden. Ya. Kemarin misalnya di salah satu acara dia nyupirin Presiden. Ya sebagai menteri dan sebagai pembantu Presiden, ya dia bisa lakukan itu. Itu nggak mungkin Presiden yang nyupirin dia gitu loh. Artinya bahwa kalau kemudian dia nyupirin Presiden, lalu kemudian digoreng seolah-olah ini membuktikan tanda-tanda segala macam begini. Ya menurut saya itu juga tidak mencerdaskan rakyat ya. Bahwa kemudian dia menteri pembantu presiden dalam agenda-agenda terkait atau presiden minta didampingi, ya dia harus ikut. Kalau kemudian naik mobil bareng, yang nyupir harus menteri, bukan presidennya gitu. Itu tidak ada yang istimewa. Seperti itu. Jadi menurut Abang sebenarnya firm Pak Jokowi itu tidak berada di dua sisi gitu, tidak berada di dua kaki, itu nggak firm ya Pak? Yang saya dengar dari ucapan Presiden confirm 100%. Saya orang yang tidak mau membuang energi untuk menafsir-nafsirkan ini maunya apa maunya apa segala macam. Ada kesempatan saya tanya saja. Ya. Itu ya. Bang, kalau Abang melihat selama Abang percaya survei nggak? Survei-survei yang dilakukan lembaga survei selama ini, Abang percaya, setengah percaya, tidak percaya atau percaya Bang? Ada yang saya percaya, ada juga tidak. Karena dulu juga kan sempat ada peristiwa satu lembaga survei 2019 mensurvei begitu total lebih dari 100% angkanya gitu loh. Itu kan ada itu peristiwa dulu. Dan lembaga survei itu kan terdengar lagi hari ini gitu loh. Nah yang seperti itu ya sulit kita percaya lah. Dan secara umum lembaga survei kan selalu menempatkan Pak Prabowo di atas Mas Ganjar ya. Apalagi setelah partai tanggal 21 April 2023 lalu secara resmi mengumumkan bahwa Mas Ganjar sebagai calon presiden. Menurut Abang gimana Bang? Kalau kita lihat dari lama kerja dan lama deklarasi, Prabowo sudah deklarasi sekitar 11,5 bulan yang lalu. Ganjar baru 21 April, baru beberapa bulan. Artinya bahwa Prabowo berlari lebih jauh atau berjalan lebih jauh, ya karena dia start duluan saja. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Kalau